Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada pembelajaran tema, yaitu materi tematik tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 2 keberagaman dalam kebersamaan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari terlebih dahulu kita membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan doa mau belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Sebelumnya kalian sudah banyak mengetahui bagaimana keberagaman yang ada di Indonesia. Keberagaman yang ada di Indonesia mampu membuat kita semakin bersyukur kepada atas ciptaan yang Allah berikan. Baca dan perhatikan cerita indahnya dalam sebuah keberagaman. Pagi itu, Salman, Jono, Susan, Ika, dan Tigor berencana pergi bersama ibu guru ke tempat pengungsian korban bencana banjir. Mereka bertujuan untuk memberikan sedikit bantuan hasil dari penggalangan dana bersama teman-teman di sekolah. Mereka sangat bersemangat mengikuti kegiatan tersebut. Bagi mereka, kegiatan membantu orang lain merupakan hal yang harus dilakukan sebagai makhluk ciptaan Allah. Kegiatan pengumpulan barang yang Salman dan teman-temannya lakukan sudah direncanakan sejak seminggu yang lalu. Mereka sebagai perwakilan dari sekolah setiap hari mengumpulkan barang pemberian teman-temannya seperti makanan, pakaian layak pakai, dan obat-obatan. Subhanallah, ternyata barang-barang yang dikumpulkan Salman dan teman-temannya jumlahnya sangat banyak. Alhamdulillah, Salman dan teman-temannya merasa bersyukur karena rencana baiknya dimudahkan oleh Allah. Ketika sampai di tempat pengungsian, Salman dan teman-temannya terkejut. Ternyata bukan hanya Salman dan teman-temannya saja yang mengunjungi tempat korban bencana banjir. Banyak warga yang datang memberikan bantuan. Mereka datang dari berbagai kalangan, mulai dari rombongan sekolah, lembaga masyarakat, dan organisasi lainnya. Semua membaur untuk satu tujuan, yaitu memberikan bantuan kepada para korban bencana alam. Mereka berasal dari latar belakang budaya, suku, bahkan agama yang berbeda. Mereka tetap membantu orang yang tertimpa musibah. Masya Allah, pengalaman ini membuat Salman dan teman-temannya merasa bangga. Mereka dapat membantu korban bencana alam, sekaligus belajar bertoleransi dan bekerja sama untuk sebuah kebaikan. Selanjutnya, mari kita jawab pertanyaan di bawah ini. Bagaimana sikapmu jika ada orang lain yang sedang tertimpa musibah? Memberinya pertolongan, baik berupa uang, makanan, maupun yang lainnya. Menghiburnya dan memberinya semangat. Menurut kalian, apakah yang akan terjadi apabila warga tidak mampu bekerja sama satu sama lainnya? Jelaskan. Apabila warga tidak mampu bekerja sama, maka tidak akan terciptanya kebersamaan, baik antar suku, agama, maupun yang lainnya. Untuk membuktikan dari mana asal bunyi, silakan kalian lakukan percobaan di manakah asal bunyi pada halaman 67. Setelah melakukan percobaan, dapat disimpulkan
bahwa selain sumber bunyi, dibutuhkan telinga agar suara dapat terdengar dengan baik. Untuk mengetahui dari mana asal bunyi dan bagian telinga, mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum Sobat Belajar. Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat. Sebelumnya, pernahkah kalian memukul tiang listrik besi di sekitar kamu dan mendengar penjual bakso yang memukulkan mangkoknya dengan sendok? Jika kalian pernah mendengarnya, tahukah asal bunyi tersebut? Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran pada tiang listrik dan mangkok yang dipukul tersebut, itulah yang menghasilkan bunyi. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Nah, suara tiang listrik dan mangkok tadi merupakan contoh dari sumber bunyi. Kita mendengar bunyi saat ada gelombang bunyi, yaitu getaran yang di udara sampai ke gendang telinga manusia. Gelombang adalah getaran yang merambat. Bunyi yang kita dengar merupakan gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang memiliki arah getaran yang sama dengan arah rambatan. Batas frekuensi bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia berkisar antara 20 Hz sampai 20 kHz. Hz adalah singkatan dari Hertz dan KHz adalah kilohertz. Jadi kalau 20 KHz artinya 20.000 Hz. Bunyi yang kita dengar dapat merambat melalui zat padat, zat cair, dan gas. Namun bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa. Ruang hampa adalah volume ruang yang pada dasarnya kosong dari materi atau zat. Nah, gelombang bunyi berdasarkan frekuensinya dibedakan menjadi 3 bagian. Macam-macam gelombang bunyi diantaranya, yang pertama adalah gelombang infrasonik. Frekuensi bunyi tersebut berada di bawah 20 Hz atau Hz. Contoh hewan yang dapat mendengarnya adalah gajah, paus, burung merpati, anjing, dan jangkrik. Yang keduanya adalah gelombang audiosonik. Frekuensi bunyi antara 20 Hz sampai 20 kHz. Contoh bunyinya adalah suara petir, alunan musik, dan suara ombak. Makhluk hidup yang dapat mendengar gelombang ini adalah manusia. Nah, bunyi yang ketiga, frekuensi bunyi di atas 20.000 Hz atau 20 kHz. Contoh hewan yang dapat mendengarnya adalah kelelawar, burung hantu, belalang, dan lumba-lumba. Itu saja penjelasan tentang bunyi dan gelombang bunyi. Semoga membantu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu, telinga kita terbagi menjadi 3 bagian. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Setiap bagian telinga memiliki fungsi tersendiri loh. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Telinga luar. Pada bagian ini, telinga menampung gelombang bunyi, teman. Telinga luar terdiri atas 3 bagian. Pertama, daun telinga. Selain berfungsi menangkap gelombang bunyi, daun telinga yang tersusun dari tulang rawan ini juga dapat melindungi telinga kita dari kotoran loh.
Bagian kedua adalah lubang telinga. Lubang telinga ini terletak di pangkal daun telinga dan berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga kita. Bagian ketiga adalah saluran pendengaran. Saluran pendengaran merupakan penghubung lubang telinga dengan gendang telinga. Saluran pendengaran ini berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi ke gendang telinga kita, teman. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Telinga tengah. Pada bagian ini, gelombang bunyi diteruskan ke telinga dalam melalui tulang pendengaran. Telinga tengah terdiri atas gendang telinga atau membran timpani. Gendang telinga ini berupa selaput tipis yang peka terhadap bunyi loh. Gendang telinga berfungsi menerima gelombang bunyi yang ditangkap daun telinga. Gendang telinga kita akan bergetar saat menerima gelombang bunyi, teman. Tulang pendengaran. Tulang pendengaran terdiri atas tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ketiga tulang ini menghubungkan gendang telinga dengan tingkap jorong yang berada di telinga dalam. Tulang pendengaran berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi dari gendang telinga. Saluran eustachius merupakan saluran penghubung telinga tengah dan rongga mulut. Saluran ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara di dalam dan di luar telinga kita. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Telinga dalam. Pada bagian ini, gelombang bunyi diubah menjadi rangsangan bunyi. Bagian-bagian telinga dalam adalah tingkap oval. Tingkap oval atau tingkap jorong merupakan celah berbentuk lonjong yang terhubung dengan tulang sanggurdi. Tingkap oval ini berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari tulang pendengaran ke rumah siput. Tingkap bundar. Tingkap bundar merupakan celah berbentuk lingkaran yang terhubung dengan gendang telinga. Tingkap bundar berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari telinga tengah ke rumah siput. Koklea. Koklea atau rumah siput ini berbentuk tabung seperti cangkang, teman. Rumah siput ini berisi ujung-ujung saraf pendengaran dan cairan endolimfe. Rumah siput berfungsi menerima gelombang bunyi yang menjadi rangsangan bunyi untuk diteruskan ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran. Saraf pendengaran berfungsi untuk menerima rangsangan bunyi dari rumah siput yang selanjutnya dikirim ke otak kita, teman. Saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran terdiri dari 3 saluran yang terhubung dengan tingkap jorong. Saluran setengah lingkaran ini berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh kita loh. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Mari kita baca dan perhatikan cerita kerjasama antar tetangga. Kerjasama antar tetangga. Keluarga Andi tinggal di dalam komplek perumahan yang sama dengan kediaman Adi. Di sebelah kanan rumah Andi tinggal sebuah keluarga Pak Anton Simbolan. Di sebelah kiri rumah Andi tinggal keluarga Pak Thomas Watimena. Di depan rumah Andi adalah rumah keluarga Pak Asep Sujana. Di sebelah rumah Pak Atep adalah rumah keluarga Pak Rojali. Di sebelah kiri rumah Pak Rojali adalah rumah Pak Nurdin Malarangin. Dari nama-namanya kita bisa menduga berasal dari suku apa tetangga-tetangga Andi.
Pak Anton Simbolan berasal dari Sumatera Utara. Simbolan adalah salah satu nama marga suku Batak. Pak Samuel Watimena berasal dari Maluku. Pak Atep Sujana berasal dari Subang, Jawa Barat. Pak Rojali berasal dari Betawi. Pak Nurdin Malarangeng berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Meski berbeda agama dan suku bangsa, mereka hidup rukun sebagai tetangga. Mereka saling menghormati pemeluk agama yang berbeda dalam menjalankan ibadahnya. Mereka dapat beribadah dengan tenang tanpa gangguan. Dalam kepercayaan hari besar agama, kadang mereka saling berbagi makanan. Dalam masalah sosial, mereka dapat bekerja sama dan saling membantu. Kegiatan ronda malam dan kerja bakti rutin mereka lakukan. Selain itu, dalam bertetangga, mereka saling menolong. Dengan kata lain, manfaat kerjasama di antara mereka adalah terciptanya kerukunan serta lingkungan yang bersih dan aman. Setelah membaca teks kerjasama antar tetangga, mari kita jawab pertanyaan di bawah ini. Keberagaman apa saja yang terjadi pada kisah tersebut? Keberagaman yang terjadi pada kisah tersebut adalah keberagaman suku dan agama. Manfaat hidup akan rukun. Alasan, keberagaman akan membuat hidup rukun dan saling menghargai. Mari kita baca dan simak. Hati-hati mengorek telinga. Saat telinga terasa gatal, tentu kamu ingin segera mengoreknya dengan katembat atau korek kuping, atau dengan kuku. Ternyata cara ini berbahaya. Telinga kamu bisa terinfeksi. Kalau sudah terinfeksi, bisa timbul berbagai penyakit. Lantas, cara yang aman seperti apa ya? Seringkali telinga memang mengeluarkan kotoran ataupun timbul rasa gatal. Sebenarnya, kamu tidak perlu membersihkan kotoran yang terdapat di telinga, karena telinga sudah dirancang untuk menahan kotoran yang masuk. Di depan lubang telinga sudah ada kelenjar rambut yang berfungsi menghalau kotoran. Di lubang itu juga diproduksi getah telinga yang bernama serumen. Serumen bertugas mengeluarkan minyak dan mendorong kotoran sampai ke lubang. Sesampainya di lubang telinga, kotoran itu akan hilang dengan sendirinya dan menguap terkena panas. Jika kamu mengorek telinga, serumen akan mendorong masuk ke celah sempit pada bagian dalam telinga. Akibatnya, serumen akan terjebak hingga menyebabkan sumbatan pada lubang telinga. Selain itu, mengorek telinga dapat mengakibatkan benturan, pembengkakan, perdarahan, dan luka pada telinga. Bahkan dapat menyebabkan robeknya gendang telinga. Akibatnya, telinga mengalami kerusakan secara permanen. Sekarang mari kita menulis gagasan pokok pada cerita Hati-hati Mengorek Telinga. Paragraf 4. Gagasan pokoknya adalah jika kamu mengorek telinga, serumen akan masuk ke celah sempit pada bagian dalam telinga. Cara membuat ringkasan.
Membaca naskah asli. Membaca naskah asli 1 atau 2 kali, jika perlu berulang kali. Mengetahui kesan umum, inti tulisan. Mengetahui maksud dan sudut pandang penulis naskah asli. Mencatat gagasan utama. Membaca tulisan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokok. Menggunakan gagasan pokok untuk menyusun ringkasan. Menggunakan kalimat baru. Menggunakan kesan umum, inti untuk membuat ringkasan. Menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli. Menggunakan kalimat baru dalam ringkasan. Menggambarkan tulisan asli dalam kalimat. Ketentuan tambahan. Menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal. Meringkas kalimat menjadi frasa, frasa menjadi kata. Ringkasan dari wacana hati-hati mengorek telinga. Saat telinga gatal, jangan langsung dikorek karena berbahaya bagi kesehatan telinga. Telinga akan bisa terinfeksi. Kita tidak perlu membersihkan kotoran yang terdapat di telinga karena di dalam telinga sudah dirancang untuk menahan kotoran yang masuk. Di depan lubang telinga ada kelenjar rambut yang berfungsi menghalau kotoran. Serumen dalam telinga berfungsi untuk mengeluarkan minyak dan mendorong kotoran sampai ke lubang telinga. Mengorek telinga juga dapat mengakibatkan benturan, pembengkakan, perdarahan, dan luka pada telinga. Bahkan telinga akan mengalami kerusakan. Ayo meringkas. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama, toleransi dan kerjasama antar teman atau orang lain yang berbeda agama, suku, dan yang lainnya. Bagian telinga dan fungsinya, serta cara perawatan telinga. Gagasan pokok, gagasan pendukung, dan cara meringkas. Rasulullah SAW tidak pernah membeda-bedakan tetangganya, meskipun ada yang belum memeluk agama Islam. Seperti halnya sikap beliau kepada seorang nenek Yahudi. Nenek Yahudi ini selalu mengganggunya dengan menebarkan duri di jalan yang biasa dilalui Rasulullah menuju masjid. Rasulullah tetap bersabar. Hingga suatu hari, Rasulullah tidak lagi menemukan duri itu. Rasulullah pun menanyakan kepada sahabat, kemanakah gerangan nenek tersebut? Sahabat menjelaskan bahwa nenek tersebut sedang sakit. Rasulullah SAW kemudian mengajak sahabat untuk menjenguk nenek tersebut. Melihat Rasulullah mendatanginya, sang nenek ketakutan dan khawatir disakiti oleh Rasulullah. Akan tetapi, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah memaafkan perilaku sang nenek dan mendoakannya. Melihat kebaikan Rasulullah, akhirnya sang nenek menyesal lalu memeluk agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW untuk menolak ajakan kaum kafir Quraisy untuk menyembah berhala selama seminggu, lalu menyembah Allah selama seminggu. Dengan tegas Allah berfirman, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Surah Al-Kafirun ayat 6. Di surah yang lain Allah berfirman, Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur.
surah An-Nahl ayat 78. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillah, hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.